Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan wasilah pembacaan istighfar juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam meraih ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena hakikatnya al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan ditunjukkan kepada orang-orang yang bermaksiat. Mudah-mudahan dosa-dosa yang disebabkan maksiat-maksiat yang kita lakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga cahaya itu akan Allah tunjukkan kepada kita, Allah mudahkan kepada kita untuk meraihnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, tema kajian kita pada subuh kali ini adalah amalan kecil pahala besar. Apa kira-kira? Banyak ya, banyak. Baik, seperti kita ketahui bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara, sebentar doang. Bahkan baginda tercinta kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memprediksi, telah memberitahukan kepada kita umatnya tentang umur usia kita, hidup kita di dunia. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Kata baginda, umur umatku itu di antara 60 sampai dengan 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu zalika, dan sangat sedikit sekali yang melampaui usia tersebut. Adapun yang lebih dari usia yang telah diprediksi oleh baginda Rasulullah SAW itu merupakan bonus, ya, bonus. Mudah-mudahan dengan usianya yang panjang Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan, Allah tuntun, Allah bimbing di dalam berbuat amal ibadah dan amal saleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan kehidupan yang sebentar ini, mari kita sama-sama bareng-bareng kita kumpulin amal ibadah, amal soleh untuk menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Karena hakikatnya di dunia ini cuman
numpang ngumpulin amal. Dunia ini adalah ladang, tempat bagi kita untuk mengumpulkan bekal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang, tempat mengumpulkan bekal untuk menuju kehidupan akhirat. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, sangat penting bagi kita semua untuk mengetahui tentang hakikat, manfaat, hikmah, fadilah, keutamaan, ganjaran-ganjaran yang Allah berikan kepada kita ketika kita melakukan suatu amal kebaikan. Dengan demikian tentunya kita akan lebih termotivasi. Dengan demikian tentunya kita akan lebih semangat lagi di dalam menjalankan amal-amal kebaikan. Dengan demikian bisa jadi kita saling berlomba-lomba, rebutan kita ngelakuin amal kebaikan atau amal ibadah, sehingga kita secara langsung menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam melakukan kebaikan. Itu kalau kita tahu hakikat, manfaat, fadilah, ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi kita rebutan, lomba-lomba untuk mengerjakannya. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita awam, kita tidak tahu akan hakikat, manfaat, ganjaran-ganjaran, pahala yang Allah berikan kepada kita ketika kita melakukan suatu amal kebaikan, itu pasti kita merasa cuek, ya, biasa-biasa aja, acuh. Bahkan naudzubillah kalau kita sampai meremehkannya, karena kita nggak tahu apa yang Allah kasih dari amal ibadah yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita lakukan. Kalau tahu, rebutan kita, ya. Kalau bahasa Curug mah apa? Cokowan, ya. Bahasa Curug mah cokowan kita ngelakuin amal. Salah satu contoh yang menurut pandangan kita, kacamata manusia, itu remeh, temeh, biasa-biasa aja, bahkan yang menganggap hal itu kecil. Salah satu contohnya adalah mengeluarkan potongan kecil atau sampah yang ada di dalam masjid. Ini salah satu contoh. Membuang sampah yang kecil di dalam masjid. Baginda Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita tentang apa yang Allah
berikan ganjaran dengan melakukan hal itu. Kata baginda Rasulullah SAW di dalam kitab Lubabul Hadis karya Syekh Imam As-Suyuti, di dalam kitab tersebut baginda Rasulullah SAW bersabda, man akhraja qadaratan biqadri ma yaduru minal aini akhrajahu Allah Ta'ala min a'zami dzunubihi. Barang siapa yang mengeluarkan qadaratan, qadaratan itu qit'atun minaz zubalah, bagian kecil daripada sampah. Biasanya suka ada ya di masjid itu bekas potongan permen, bekas bocah kecil biasanya makan permen ya, potongan kecil, atau kertas-kertas, atau bekas sedotan aqua, biasanya suka nggak terdeteksi ya. Kalau kita ngeluarin itu, saya sering ngelakuin itu di masjid atau di musola gitu ya. Kantongin aja dulu, nanti kalau keluar baru kita buang ke tempat sampah atau ke tempat lain. Kalau kita ngelakuin itu, akhrajahu Allah Ta'ala min a'zami dzunubihi, Allah akan mengeluarkan baginya min a'zami dzunubihi, sebagian besar daripada dosa-dosanya yang menurut kita sepele, remeh ya, tapi itu besar ya pahalanya, ganjarannya yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya ganjaran yang Allah berikan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhraja adzan minal masjidi banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mengeluarkan penyakit, sampah yang menimbulkan penyakit, biasanya suka ada kerikil-kerikil kecil yang kalau kita sujud itu suka kena dengkul kita, kaki kita ya, suka sakit, atau sampah-sampah yang lain yang suka nimbulin sakit ya. Di dalam suatu masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendirikan baginya baitan fil jannah, rumah yang megah, rumah yang mewah di dalam surga. Luar biasa ganjaran yang Allah berikan, bukan main-main. Yang tadinya menurut kita hal itu sepele. Kemudian ganjaran yang selanjutnya yang Allah berikan, baginda Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, man asraja sirajan biqadri ma yaduru minal aini lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalika dhaw fil masjid. Man asraja sirajan, barang siapa yang menerangi lampu di dalam masjid, biqadri ma yaduru minal aini, dengan sekedar sepenglihatan mata, lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu, niscaya malaikat akan selalu memohonkan ampun baginya, bagi orang yang menerangi masjid, madama dzalika dhaw fil masjid, selama cahaya
dari lampu itu menerangi masjid. Jadi kalau ada lampu masjid ini yang udah putus, buru-buru ganti, usahain pakai uang sendiri. Jangan nunggu DKM, tenang ada DKM ini, tenang uang kas masjid gede ini. Jangan. Setiap individu harus punya pemikiran seperti apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah, karena pahalanya luar biasa. Jadi selama lampu itu menerangi masjid, malaikat akan selalu memohonkan ampun kepada Allah kepada orang yang menerangi masjid dengan lampu, gitu ya. Makanya belinya yang agak awetan. Biasanya merek apa tuh? Merek Philips, merek apa yang lain sebagainya. Yang rada awet, yang bagus, supaya lama terangnya, supaya malaikat itu terus memohonkan ampun untuk kita kepada Allah. Terus kita itu kerjakan. Jadi jangan nunggu DKM ganti lampu pakai uang kas, ya. Usahain pakai uang sendiri. Kenapa demikian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang begitu besar, yang padahal menurut kita itu tadi remeh, ya, temeh? Karena pertama adalah kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Yang kedua adalah masjid merupakan salah satu tempat yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal biladi 'ala Allahi masajiduha wa abghadul biladi indallahi aswaquha." Sesungguhnya tempat yang paling dicintai, disukai oleh Allah di dalam suatu daerah adalah masjid-masjidnya, dan sesungguhnya tempat yang paling dibenci oleh Allah di suatu daerah adalah pasar-pasar. Kenapa masjid tempat yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Menurut Syekh Imam An-Nawawi, beliau berkata, li'annal masjida makanun ay al-mahallun ussisa ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi. Karena masjid yang kita tempati ini ussisa, itu dibangun, dilandaskan atas ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Jadi setiap orang yang melakukan suatu aktivitas di masjid tentunya harus dilandasi dengan landasan taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian kenapa sih pasar itu merupakan salah satu tempat yang dibenci oleh Allah? Menurut Imam Yahya ibni Syaraf, beliau mengatakan, li'annahu mahallul ghishi wal khida wal riba wal aimanul kadhibi. Karena pasar mahallul ghishi, tempatnya pengelabuan, wal khida, dan tipu daya. Biasanya terjadi seperti itu, kebanyakan terjadi di pasar itu tipu menipu, pengelabuan, dan kebanyakan juga terjadi al-aimanul kadzibah, sumpah-sumpah palsu, dan juga kebanyakan terjadi pengingkaran janji. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Sedikit banyaknya mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat
kekurangan, kesalahan dan kekhilafan. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi